teman-teman ya. Itu begonya di sana. Nah, itu bego itulah yang sempat mau membongkar makam ini ya. Makam ini. Jadi ternyata selalu gagal, selalu rusak. Akhirnya bego itu menjauh dari sini. Setelah dilihat dan ditelisik, ternyata ada penjaga pintu masuk atau gapura atau pendopo kanan dan kiri, ciri khas dari Majapahit itu. Dan juga hiasan sulur-sulur. Iya, ini berarti sosok penjaga atau penghuni di makam ini adalah seorang kesatria atau orang yang dianggap punya power atau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sehat, damai selalu Nusantaraku. Oke, bagaimana kabarnya sahabat-sahabat pecinta budaya dimanapun Anda berada? Semoga kita semua diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, digampangkan usahanya ya, diberikan keluarga yang sehat lahir dan batin. Oke, di kesempatan kita kali ini seperti biasa kita akan mereview sebuah punden atau makam yang konon dijaga oleh Semar atau Sabdo Palon ya. Seperti itu ya. Nanti kita ke sana ya teman-teman ya. Nah, itu makamnya itu di atas sana, di atas bukit. Ini dulu sebenarnya tanahnya rata ya, tapi karena sudah digali, diambil tanah dan batunya. Tapi ketika alat berat itu mendekat ke sana itu mengalami kerusakan. Ada saja ya permasalahannya. Ketika ganti bego lagi yang baru, itu juga mengalami hal yang sama. Akhirnya ditelisik, diusut punya usut, akhirnya ternyata di atas atau di sekitar lokasi itu ada sebuah makam kuno. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Seperti itu makamnya ya. Jadi sekarang lokasinya itu paling tinggi sendiri daripada yang lain. Nah, itu kanan kirinya itu semua sudah habis diambili batu, pasir atau tanahnya ya. Konon di atas sana itu ada ukiran atau pahatan yang bergambar Eyang Semar atau Sabdo Palon. Seperti apa? Tetap ikuti perjalanan kita kali ini ya. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya. Agar channel ini bisa tetap terus berkarya, bisa mengedukasi dan juga memberikan hiburan ya dari sisi yang berbeda. Oke, tetap ikuti perjalanan kita kali ini ya. Duh, tanahnya ya. Wis di duduk ya, iki biyen gurung ono pas apa? Gurung ditanduri, saya wis ditanduri ya. Nah, seperti itu tingginya ya teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25 meter. Bisa kita bayangkan ya, ternyata ada keanehan atau kejanggalan ya. Kenapa mesin beko yang biasanya lancar itu ketika mendekati sebuah makam ini selalu mengalami kerusakan. Seperti itu ya. Oke, nanti kita lihat ke sana ya. Kita naik ke atas. Mohon doanya agar kita diberikan kelancaran. Nah, itu makamnya ya. Kalau bisa kita ukur kira kurang lebih 20 sampai 25 meter ya. Jadi sekali lagi keajaiban dari atau keanehan dari makam yang ditunggu dari Eyang Semar atau Sabdo Palon ini, ketika alat berat dulu saat menggali tanah ini mengalami kerusakan, selalu saja mengalami hambatan ya. Maunya itu tanah itu ini mau dihancurkan semuanya, diambil pasir, uruk dan batunya, tapi ternyata selalu gagal ya. Alat berat kesini itu selalu gagal. Makanya yang lain ini sudah kosong, habis, tinggal di sini tok ini ya. Ternyata setelah diusut punya usut, di makamnya di atasnya situ ada makam. Makam siapa? Sebenarnya oke, kita review di sana.
Jadi tepatnya ini di daerah Kutorjo ya, Mojokerto, Jawa Timur. Jadi kanan kirinya ini sudah tanah lapang semuanya, ini berada berpuluh-puluh hektar, ini sudah nggak ada yang setinggi ini. Nanti kita lihat ke atas biar bisa tahu ya makam siapa. Konon katanya ada 3 makam ya, 1 keluarga mungkin ini ya. Dan ini sampai sekarang masih dijadikan punden atau tempat keramat ya, yang masih dianggap sesepuhnya punden desa ini ya. Ya memang tujuan kita bukan tidak lain adalah untuk menggali peninggalan-peninggalan sejarah ya, baik berupa makam, punden, situs ataupun tempat yang jarang sekali dieksplor, jarang sekali diekspos oleh media. Tujuan kita agar anak cucu kita nanti, generasi muda ini sudah tahu ya bahwasanya leluhur kita itu dari dulu ini sudah ada mendahului kita, sudah punya peradaban-peradaban, sudah punya peninggalan-peninggalan ya, yang konon pada masa lampau meskipun belum ada teknologi yang seperti sekarang, tapi nenek moyang kita sudah bisa membuat hasil karya seperti situs, candi, punden, gapura ya, yang sangat megah seperti candi-candi yang ada di Trowulan seperti itu. Oke, kita naik ya teman-teman ya. Lumayan ya ini naiknya. Ya ini sudah dibuatkan tangga oleh mungkin warga sekitar di sini ya. Sudah dibuatkan tangga. Kita naiknya pelan-pelan. Bismillah. Nah ini kita semakin naik kita bisa melihat ya lokasi sekitarnya ini semakin ke bawah sana ya. Assalamualaikum, rahayu. Lumayan juga napas ngos-ngosan ini teman-teman ya. Nah ini sudah ada bendera merah putih di sini ya teman-teman ya. Nah, kita bisa melihat aktivitas dari warga sekitar sini ya. Nah itu ada yang angon sapi. Nah itu teman-teman ya, ada yang angon sapi di sana ya. Sewejuk di sini nuansanya ya seperti benar-benar di alam pedesaan ya, hijau royo. Nah itu ada yang penambang pasir di sana. Nah itu sapinya gede-gede itu ya. Gemuk-gemuk ini karena suketnya atau rumputnya di sini banyak sekali nih teman-teman. Nah itu tanah yang dikeruk ya oleh warga sampai sedemikian dalamnya ini ya. Oke sekarang kita masuk ke makam ini ya teman-teman ya. Nah itu begonya ya teman-teman ya, masih ada itu begonya. Nah alat bego itu ya di kejauhan itu ya, itu yang sekarang sudah menggali di daerah sana. Dulu di sana sebelah sini begonya itu teman-teman ya. Ada yang kelihatan enggak ya? Wow ya. Coba saya zoom ya. Nah bisa kita lihat ya teman-teman ya, itu begonya di sana. Nah itu bego itulah yang sempat mau membongkar makam ini ya. Makam ini jadi ternyata selalu gagal, selalu rusak. Akhirnya bego itu menjauh dari sini. Setelah dilihat dan ditelisik ternyata ada makam punden. Nah itu begonya yang datang mau membongkar makam ini ya. Ya alhamdulillah bisa tertolong, bego itu mengalami kerusakan. Nah itu ya begonya teman-teman ya. Nah ini bukan rekayasa, ini asli, real. Oke kita masuk makam ini ya. Ini sudah dikasih pendopo sama warga sekitar ini ya. Jadi
tempat untuk berteduh. Mungkin ada yang mau ziarah atau ritual atau semedi di sini sudah bisa ya. Nah ini masuk sebuah pendopo atau makam ini ada ukir-ukiran seperti ini ya teman-teman. Nah ini. Berapa meter? Ya, beberapa ratus meter dari. Nah ini ada hiasan kala atau kirti muka ya. Ini kala ini mbak. Iki makhluk sosok penjaga ya di era Jepang, ya? Kerajaan Cakala. Ya ini yang dimaksud Eyang Semar atau Sabdo Palon, Mbak. Nah, ini semarnya ini. Oh iya ya. Nah, ini ciri khasnya. Nah, ini semarnya, Mbak. Ini semarnya ini selalu cirinya tangannya ini menduding atau menunjuk ke bawah. Maksudnya eling lan waspodo. Betul. Nah, jadi setinggi apapun, sehebat apapun kita jangan lupa bawah, jangan lupa melihat ke bawah ya. Ini sudah dikasih cungkup seperti ini ya. Ya ini mungkin ya yang dimaksud dengan makam Eyang Semar, karena di sini ada gambar Semar di bawah ini ya. Jadi ini mungkin mengandung makna atau filosofi bahwasanya memang kita sebagai generasi muda tetap harus saling menghormati Mbak ya. Ini Mbak gambar Sabdo Palon Eyang Semar Mbak. Semar. Semar iki, Mbak. Bagong Semar iku salah satu tokoh yang sudah tidak asing lagi di pewayangan Jawa ya. Iki naga, Mbak ya. Iki kala iki, Mbak. Kolo atau kala, kirti muka. Ini sosok makhluk yang biasanya menjaga pintu gerbang atau bangunan suci pada masa Majapahit. Oke, kita masuk teman-teman ya. Assalamualaikum. Ayo, loh, ono gambar ini barang ya Mbak kelir Mbak. Kayak teru iki arek. Loh. Iya macan ya, Kang. Macan opo? Macan Mbak, banteng. Banteng ya. Iya banteng iki masuk sapi. Banteng ya, Kang. Iku ono jine ya. Loh, iya. Isar ya. Nah, iki anu, apa Dwirapala. Ini juga penjaga pintu masuk atau gapura atau pendopo kanan dan kiri, ciri khas dari Majapahit itu juga. Dan juga hiasan sulur-sulur. Iya, ini berarti sosok penjaga atau penghuni di makam ini adalah seorang kesatria atau orang yang dianggap punya power atau melebihi naga nih Kang. Ini kan ayam barang Kang. Loh, bener-bener bahannya sangat detail ini Kang. Ini ada ayam jago, ini burung merak. Ini apa iki, Kang? Iki, Kang. Trokolo. Kok iku mau ya? Trokolo. Ini ayam jago, ini merak. Ya, ayam jago adalah ayam jago-jagoan. Merak itu merem ae ora ya. Jadi orang yang suka laku atau ritual. Filosofinya seperti itu yang saya tahu. Bagus sih yang buat ya. Detail Kang, sangat detail sekali ini ya. Jadi di makam tua ternyata di balik pintu ini ada ukiran atau bahatan seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita masuk. Oke, assalamualaikum, rahayu. Ternyata ada 3 makam ya teman-teman. Ya siapapun beliau kita doakan yang terbaik. Khususon ilarohi arwahi Mbah wonten menika panjenengan paringi slamet. Panjenengan terami amal ibadahe, panjenengan ngapura sedaya kesalahane. Al-Fatihah. Nah, itu ada tulisan juga Kang Iwang. Oh, amit Mbah, ya. Oh, ternyata ada tulisan seperti ini saja ya, teman-teman, yang enggak ada namanya ya. Jadi ada makam leluhur Mojopahit bangkit Nusantara Jaya. Amin. Semoga ini termasuk salah satu doa dan himbauan atau keinginan dari para leluhur kita ya. Mojopahit bisa bangkit, Nusantara ini akhirnya bisa jaya. Oke, kita keluar lagi. Jadi kalau malam ini ada penunggunya ya? Ya bisa jadi Kang, karena
kursi ya kelihatannya. Jadi masih terawat ya. Ini ada sapu, cangkul. Sayang sekali kita tidak menemukan juru kuncinya Kang ya. Kita mau tanya-tanya Kang. Ada airnya gitu. Iya Kang. Mana Kang? Teman dah? Si? Si? Oh, pilih. Ya angel Kang ya apa iki nunggu ndukur ya. Iki nunggu ketinggian lho. Nanti anu sapi mang. Oke teman-teman, kita turun lagi ya. Kita turun lagi, kita sudah review kepada agar para sahabat dan pecinta sejarah budaya nanti tidak penasaran lagi ya. Ya inilah konten kami, belusukan ekspedisi kemanapun di Jawa Timur khususnya akan kita review. Kurang lebih salah kata ataupun gambar ya mohon dimaklum ya, karena kita memang bukan ahli sejarah atau sejarawan ya. Kita hanya konten sekedar berbagi informasi, edukasi, ya mohon dimaklumi ya. Kita channel pribadi dengan biaya sendiri. Ya syukur nanti bisa ada rezeki, bisa yang mau bantu bisa komen, like dan share. Kita sudah bersyukur ya teman-teman ya. Oke, kita turun pelan-pelan. Oke, kita lanjutkan lagi ke tempat sengit atau tempat sakral lainnya ya teman-teman ya. Di khususnya di Jawa Timur ini. Siapa lagi kalau bukan kita yang mau nguri-nguri, mau menghidupkan kembali rasa cinta kita kepada leluhur, kepada sejarah, kalau bukan kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu, salam sehat damai selalu Nusantaraku.